Halo semuanya, balik lagi di channel Alur Cerita Film. Dan kali ini kita akan melanjutkan serial zombie paling fenomenal berjudul The Walking Dead, dimana pada episode sebelumnya Rick harus terjebak di dalam tank yang tengah dikerumuni para zombie. Kira-kira akan seseru apa episode kali ini? Oke lah, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian merasa terhibur, silahkan subrek saja biar kalian tidak ketinggalan film-film menarik lainnya. Di episode kedua ini, kelompok pengungsi terlihat melakukan rutinitas seperti biasanya, dan saat Lori sedang memasak, ia pun izin untuk pergi mencari jamur suung di hutan. Saat mencari suung, Lori pun panik saat mendengar suara korosak aneh dari arah Ruyuk. Dikira zombie, ternyata itu adalah selingkuhannya. Rupanya Sen memanfaatkan situasi ini untuk melakukan gabrut lestari. Namun saat perhelatan gabrut akan dimulai, Lori yang merasa dosa memutuskan untuk membuka kalung liontin keluarganya, hingga gabrut lestari pun terjadi begitu cepat. Kemudian scene beralih pada Rick yang masih terjebak di dalam tank, sementara istrinya sedang melakukan gabrut brutal bersama sahabatnya. Lantas Rick yang mendapat panggilan radio meminta orang itu untuk segera menolongnya. Akan tetapi orang dalam radio berkata jika Rick harus bergegas keluar sekarang juga karena sebagian besar zombie masih teralihkan bangkai kuda, dan dirinya akan menunggu Rick di gang sempit. Setelah menemukan sebuah granat, Rick pun bersiap untuk keluar. Akhirnya berkat bantuan pemuda ini, Rick berhasil selamat. Rick pun berterima kasih dan berkenalan dengan Glenn. Kemudian Glenn segera mengajak Rick untuk menemui kelompoknya. You the one barricaded the alley? Tank, why'd you stick your neck out for me? I'm back. Gotta guess. Setibanya di sebuah toko, ia pun langsung ditodong seorang wanita bernama Andrea. Karena menurutnya kedatangan Rick ke kota ini hanya memperburuk situasi. Terlebih suara tembakan Rick telah memancing ratusan zombie yang kini berusaha masuk ke toko ini. Lantas si bewok Morales menjelaskan jika sebenarnya mereka sedang mencari perbekalan. Hingga di tengah situasi sulit, keadaan diperburuk dengan tingkah seorang temannya yang sedang melakukan aksi koboi-koboyan. Melihat hal itu, mereka pun langsung membacoti Dixon yang malah membuang-buang peluru dan memancing lebih banyak zombie ke gedung ini. Mendengar hal itu, Dixon yang merasa dirinya si paling pemimpin merasa tidak terima. Saat semua orang ketakutan dengan tingkah reman Dixon, tiba-tiba setelah reman ini berhasil diamankan, Rick pun memperingatkan Dixon untuk tidak ngerusuh karena saat ini semua orang sedang dalam kesulitan menghadapi situasi kiamat zombie. Dan kini mereka pun harus memikirkan cara untuk bisa keluar dari situasi ini. Singkat waktu, saat yang lain sibuk mencari cara kabur, Dixon yang diborgol memohon pada T-Dog untuk membebaskannya. Namun T-Dog yang merasa selalu dibully tak terlalu menanggapinya. Ia pun fokus mencari sinyal untuk mengabari kelompoknya di pengungsian. Saat para zombie berhasil menerobos pintu pertama, mereka pun harus bergegas mencari cara untuk bisa keluar dari gedung ini.
Di loteng, Rick yang melihat sebuah mobil box terpikirkan sebuah rencana. Namun Morales merasa tak yakin, terlebih mobil itu berada di tengah kawanan zombie. Akan tetapi Rick mempunyai sebuah cara yang cukup ekstrim meski tak tahu akan berhasil. Rupanya Rick berencana menggunakan organ zombie untuk menyamarkan bau. Ia pun merasa jika cara ini mungkin akan berhasil melewati para zombie. Meskipun geleh, tapi tak ada cara lain. Dirasa penyamarannya sudah sempurna, Rick dan Glenn bergegas melancarkan aksinya. Dan benar saja, cara ini berhasil mengecoh para zombie. Base camp, this is T-Dog. Gotta hear me. There. Sementara di pengungsian, si cantik Amy terlihat resah menunggu kakaknya pulang. Terlebih Andrea dan kelompoknya sudah terlalu lama dan harusnya mereka sudah kembali. Hingga saat kemudian radio T-Dog berhasil terhubung. T-Dog pun menjelaskan jika ia dan kelompoknya sedang terjebak di pusat perbelanjaan dan akses keluar sudah dikerumuni para zombie. Mendengar hal itu, Shane yang mendengar seakan tidak peduli dan beralasan jika mereka nekat menjemput mereka itu sama saja mengantarkan nyawa. Mendengar keputusan Shane, Amy yang tahu kakaknya dalam bahaya jelas tidak terima. Kembali pada Rick dan Glenn yang sedang nge-cosplay menjadi zombie. Suwe sekali. Di tengah penyamaran mereka malah terkena hujan deras hingga membuat bau bangkai di tubuh mereka tersapu air. Akhirnya, Rick dan Glenn berhasil mendapatkan mobil box tersebut. Di tengah perjalanan, Rick meminta Glenn untuk mengalihkan perhatian para zombie, sementara dirinya akan berusaha menjemput orang-orang. Saat yang lain bergegas pergi ke tempat penjemputan, seketika Dixon menjadi cengeng dan meminta mereka untuk tidak meninggalkannya. Merasa kasihan, T-Dog pun berencana memberikan kunci borgolnya. Malang sekali, kuncinya pun harus hilang setelah masuk ke pembuangan air, dan apa boleh buat, Dixon pun harus ditinggalkan. Namun T-Dog yang tak tega berusaha menggembok pintu agar Dixon tidak dimakan hidup-hidup. Akhirnya, mereka semua berhasil lolos dari kepungan para zombie. Akan tetapi Dixon hanya bisa mewek di atas gedung sendirian menerima nasibnya. Lantas di tengah rasa bersalah,
T-Dog berkata jika ia tak sengaja menjatuhkan kunci borgolnya ke dalam pembuangan air. Now when I was a little, I had something in mind. We could have a lot of fun. Bagaimana? Seru sekali bukan episode kedua ini? Setelah Rick berhasil menyelamatkan kelompok Glenn, mereka pun berencana pergi ke pengungsian. Akan tetapi Dixon harus tertinggal di atas gedung sendirian. Lantas apakah Dixon akan modar? Nantikan episode selanjutnya hanya di Alur Cerita Film.